Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semuanya yang nonton ya. Jadi silakan disesuaikan, kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian nggak usah paksakan. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Karena ini general, energi bisa terbolak-balik, energi di awal ya, vice versa. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik. Di sini energi kalian, kita lihat nanti. Di sini energi seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik ya. Sampai sini masih vice versa. Kita lihat ya. Energi kalian dulu. Apakah kalian seseorang yang seperti terbaca di sini ya. Oke. Ini general dan timeless. Kok bisa timeless? Ya karena yang kalau di YouTube kan nggak semuanya langsung nonton pada saat saya upload, ya kan? Kadang-kadang menemukan beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi, itu masih berlaku ya. Mungkin gini, pada saat kalian menemukan video saya ini, memang semesta yang menunjukkan atau memang energi yang menarik untuk menonton video saya ini gitu ya. Jadi sifatnya timeless. Pada prinsipnya sebenarnya kalau tarot itu nggak timeless ya, juga nggak online gini, nggak lewat medsos, tatap muka. Nah itu ya, jadi kalau kalian yang ingin dibacakan untuk kalian sendiri itu personal reading ya, caranya daftar dulu ya, nomor teleponnya di bawah video ini di deskripsinya. Kita lihat energi kalian. Karena kalau ini general untuk semua yang nonton, jadi nggak bisa pas ya. The Chariot. Kalian ini adalah orang yang bukan agresif ya. Kalau saya bilang, kalau memang dibutuhkan pergerakan ya, kalian bisa maju mengatasi segala rintangan. Apalagi kalau marah ya. Apalagi kalau balas dendam atau penuh kemarahan, segala rintangan, peteng itu gelap ya, sampai gelap bisa ini orangnya. Tapi kalau pas nggak gelap ya, nggak peteng, itu pergerakan itu selalu diperhitungkan, tidak gegabah ya. Tapi kalau pas marah ya, apapun mampu ditaklukkan, rasanya mau dimakan semua. Oke, lanjut ya. Energi yang nonton. Oke. Waduh, kalian itu memang punya jiwa-jiwa pemimpin ya. Jiwa-jiwa pemimpin bisa ngarahin ya. Kemudian kalian itu orang-orang yang, saya tadi bilang bukan ambisi, tapi di sini ada ya, banyak yang punya ambisi, orangnya ambisius ya. Nggak apa-apa ambisius asal sesuai koridor ya. Kemudian orang yang kalau punya keinginan, punya rencana, itu berusaha untuk direalisasikan ya. Kalian orang-orang yang kuat ya. Cukup beberapa ini cukup bossy. Bossy itu ya kayak bos ya. Kadang-kadang mampu, nggak semua orang loh mampu kayak mendelegasikan sesuatu kepada orang lain untuk mewujudkan keinginannya ya. Itu tidak semuanya. Ini tapi kalian orang-orang yang seperti itu. Kalian mampu gitu. Oke, lanjut ya. Kok saya merasakan energi banyak kemarahan di sini ya. Padahal kartunya nggak seperti itu. Siapa yang sedang marah sekali nonton film, nonton video ini, energinya marah ya. Oke, di sini the Fool. Tapi kalian ini kadang-kadang juga ceroboh orangnya ya. Bukan saya bilang kalian itu nggak pintar, tapi kurang cermat terhadap hal-hal tertentu ya. Kadang-kadang mengambil satu langkah tanpa mikir ya, das ya. Yang penting selesai, yang penting bergerak, mewujudkan sesuatu. Kadang-kadang sebenarnya kalian itu segala sesuatunya kalian pikir sebelum bergerak itu mikirnya panjang ya. Tapi ada juga kalanya kalian itu segegabah itu dalam mengambil
langka ya. Tapi saya lihat sih dengan bertambahnya usia kalian tidak seperti itu lagi. Ya, mungkin ini dulu ya, suka gegabah dalam melakukan sesuatu, tapi saya lihat kalian bukan orang yang tidak tanggung jawab. Kalian dalam melakukan sesuatu ya, baik buruknya kalian mau responsibility-nya itu tinggi kalian ya, tanggung jawabnya tinggi. Oke. Cuman di sini saya melihatnya kalian itu orang yang mudah bingung sebenarnya. Mudah bingung. Terlalu banyak pertimbangan kalau saya bilang. Terlalu banyak pertimbangan. Ya nggak apa-apa sih. Itu bukan kekurangan. Kadang-kadang juga dibutuhkan pertimbangan yang matang kan. Kadang-kadang juga ada hal-hal tertentu yang membutuhkan keputusan secara cepat. Kalian itu mikirnya lama kalau untuk membuat satu keputusan gitu. Oke, ini kalian atau bukan? Kalau bukan coba kita lihat sebelahnya. Kita lihat energi seseorang yang kalian pikirkan. Kalau ini malah kalian, berarti mungkin ini energi seseorang yang kalian pikirkan. Kalau bukan keduanya, ya gimana Mbak? Kalau bukan keduanya, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Gitu, ya. Oke, kita lihat energi seseorang yang kalian pikirkan. Orangnya seperti apa? Sebentar, tangan saya sembunyikan. Menu-menuin layar, ya. Iya loh, kayak beri-beri, gendutnya kayak gini. Ya, kita lihat energi seseorang yang kalian pikirkan, yang terhubung dengan kalian. Oke. The Death, mati. The Death ini bukan kartu jelek loh. The Death itu kartu bagus. Kartu kebangkitan. Ya, kartu kebangkitan. Dari kehancuran, dari kehilangan, transformasi dari yang sesuatu yang nggak worth it jadi worth it gitu ya, yang nggak layak jadi layak. Saat ini saya lihat orang ini di titik aman. Sebentar, aman nggak ya? Nah, sekarang sudah mulai aman. Dulunya kondisinya nggak aman, nggak stabil. Saya melihat juga di sini ada sesuatu yang baru di dalam hidup orang ini. Bisa mungkin rumah baru, anak baru, pacar baru gimana? Ya mungkin aja, tapi coba dilihat lagi ya. Kantor baru, pekerjaan baru, sesuatu yang baru. Loh? Gimana dong? Cinta baru. Orang yang kalian pikirkan kok ada cinta baru ya? Ya mungkin, ini seperti yang saya bilang tadi, kebangkitan. Mungkin mulai mencintai kalian ya dengan versi terbaru, ya siapa tahu. Aminin saja kalau saya ngomong kayak gitu. Ya, kalau kalian masih mau sama orang ini. Kalau nggak mau ya jangan diaminin. Sudah kalian nggak mau. Ya kan? Kalau kalian masih mau ya aminin. Oke, apa nih? The Tower. Oke. Jadi gini teman-teman. Orang ini mungkin ya, kalau memang kisah di antara kalian itu sempat nggak karu-karuan, sempat jeda, sempat tidak komunikasi, sempat hubungannya itu hampir hancur ya. Saya kira ini ada kebangkitan. Untuk apa? Untuk kembali mencintai bisa. Tapi kembali nyetani ya ada ya. Jadi karena the lover itu tidak selalu positif saya kira teman-teman. Coba kita lihat bottom of the deck-nya. Oke, di sini ya ada beberapa yang saya lihat orang-orang yang dulunya pernah meninggalkan kalian atau hubungannya sudah nggak karuan sama kalian, sudah mungkin jeda atau mungkin lama nggak ketemu. Ini ada yang berkeinginan untuk membuka hati lagi, memulai lagi bersama kalian. Kalau kalian kisahnya seperti itu. Kalau yang kalian itu ini juga ada duality ya, ada juga cinta bersegi-segi saya kira. Kalau orangnya itu mata keranjang bisa jadi orang ini hubungannya dengan kalian kalau nggak bagus ya, dan tidak ada tanda-tanda dia untuk memperbaiki hubungan kembali. Rupanya sudah ada yang lain gitu loh. Ya,
langsung saja. Kalau di saya gitu, enak nggak enak tak sampaikan ya. Jadi nggak bagus terus bacaannya sehingga orang suka sama saya, nggak suka nggak apa-apa ya. Nanti biar yang suka suami saya aja ya. Oke, seperti itu ceritanya, sosoknya ya, bukan astral ya. Ini kalian, ini seseorang yang kalian pikirkan atau bisa terbolak-balik. Kalau bukan keduanya, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Jangan diulang-ulang, Bunda. Ya. Mau tak ulang-ulang. Ya, oke. Kita sekarang mau lihat cerita di antara kalian itu sebenarnya seperti apa sih ya. Kalau ini sudah nggak vice versa. Ya, sudah nggak vice versa. Vice versa itu energi personnya ya. Kita lihat ya, cerita di antara kalian gimana. Jadi kalau ceritanya apa gitu ya, ya mungkin dia yang seperti itu kepada kalian atau kalian yang seperti itu, silahkan disesuaikan ya. Tapi sampai sini bisa vice versa gitu loh ya, paham nggak? Oke, kita lihat ya, cerita atau kisah di antara kalian seperti apa. Saya cuman ambil 3 aja ya, cukup 3. Kisah di antara kalian seperti apa? Kisah di antara kalian seperti apa? Waduh, cium-ciuman. Kisahnya itu ada, saya melihat cinta yang tulus. Entah kalian, entah dia. Salah satu di antara kalian itu cintanya tulus, atau mungkin bisa bahkan keduanya sebenarnya cintanya unconditionally love ya. Oke, terus kemudian bertumbuh. Ya biasalah cerita umum gitu ya. Nah, ini memang umum kok, yes, begitu itu. Kemudian bertumbuh, menetap perasaannya. Terus kalian menjadi soulmate. Soulmate itu pasangan hidup, bukan soulmate dalam kartu tarot. Apapun yang terbaca di kartu tarot itu hanyalah energi ya. Energi soulmate belum tentu soulmate beneran, maksudnya secara nyata. Kalau soulmate kan artinya belahan jiwa lah, apalah ya kan. Tapi di sini itu ada soul kontrak ya, secara jiwa itu terkoneksi ya. Kalian kemudian ada koneksi secara jiwa. Biasanya kalau soulmate itu memang selalu nyambung ya. Bisa bersama atau tidak bersama, berjauhan atau berdekatan, itu nyambung energinya. Sana inget, sini inget ya. Sini ngebatin, sana terasa gitu ya. Oke, rupanya 3 nggak cukup, kurang puas ya. Saya ambil 5. Cintanya kalian itu sebenarnya menggebu. Coba menggebu di awal apa sampai sekarang? Ini kan sekarang kayak gini. Oke. Low. Oke. Tapi gini teman-teman. Kalau saya melihatnya ya, saya melihat terlalu waspada dalam hubungan. Kenapa ini? Waspadalah. Kalau kalian ingat, waktu itu ya, ada acara TV, Bang Napi, waspadalah. Kelihatan umurnya ya, tua. Ini kenapa sih dalam hubungan kok terlalu waspada, padahal saling cintanya bertumbuh, ada soul kontrak ya. Tapi terlalu banyak kewaspadaan ya. Bergerak hati-hati, bersikap hati-hati. Kenapa sih? Ya. Karena apapun yang dilakukan itu bisa berbalik kepada diri kita. Ceritanya seperti itu. Karena di sini ada mirror, ada cermin. Ya. Kalian memang selain kalian soulmate, kalian tuh kayak kembar jiwa kalau saya bilang ya. Sebenarnya kembar jiwa itu twin flame ya. Tapi karena soulmate sebelahnya ini mirror, bisa jadi juga ada twin flame di sini. Twin flames ya. Di sini kalian itu sangat waspada karena apa? Takut kalau ngebatin sana juga kerasa.
Kalau sana ngebatin, kalian kadang-kadang pura-pura tidak merasa padahal terasa. Saya lihatnya gitu sih. Ini cukup saya heran ya. Ini energi nggak bisa digali agak dalam. Ini kayak diambang-ambang gitu loh. Kayak kurang dalam gitu. Saya sangat merasakan entah kalian atau seseorang yang kalian pikirkan itu punya pagar ya, nggak tahu pagar bambu, pagar besi atau pagar apa ya. Jadi kayak sulit ditembus ya. Berarti Bunda kurang sakti, iya paling kurang sakti, nggak ada yang sakti di dunia ini ya. Oke, kurang sakti, kurang pinter. Jadi seperti itu teman-teman. Orang ini cuma bisa kebaca nggak terlalu dalam. Oke, siapa sih orang ini? Saya jadi penasaran. Kita lihat ya untuk inisialnya ya. Inisial ini bisa inisial kalian, bisa inisial seseorang yang kalian pikirkan. Wes, banyak sudah. I N L P G G H W V Q C Z. Banyak sekali. O W-nya 2 ya. Wow. How G. Oke. Seseorang yang sulit ini tadi ya. Kenapa saya nggak bisa menggali agak dalam gitu, kayak nggak dapet dalamnya gitu kalau saya merasakan sih ya. Sekarang kondisinya bagaimana sih dia? Energi dia kepada kalian seperti apa? Energi dia kepada kalian seperti apa? Energi dia kepada kalian seperti apa? Bentar. Energi dia kepada kalian seperti apa? Tanganku gede banget ya. Gimana ya caranya? Sini. Apa-apa gede. Kenapa saya zoom seperti ini supaya kalian juga sambil lihat, apalagi yang pengen belajar tarot ya. Kalau belajar tapi jangan di saya. Saya nggak pinter ngajarin. Biar jelas gitu loh gambarnya ya. Jadi nggak jauh. Bisa menyimak dengan jelas. Oke, lanjut ya. Kita mau lihat energi dia ya, seseorang ini kepada kalian yang katanya soulmate, yang kebatin terasa tadi ya. Kita lihat energi dia kepadamu. Ya, kalau dia sempat menarik diri, yang saya bilang tadi ya, kok mulai bangkit lagi gitu ya. Iya, di sini kondisinya lagi happy ya, lagi bersemangat saya lihat. Menuju kalian, semoga aja ya. Iya, ini Ace of Cups. Di sini Ace of Cups. Sama. Ini juga. Ya. Orang ini lagi semangat untuk memulai. Nah, kalau yang tidak menuju kalian yang saya bilang tadi ya. Dia sudah pergi entah kemana, udah nggak pernah ada kabarnya. Dia kayaknya mau mulai lagi, bisa dengan kalian atau yang lain di sini. Pastikan Bunda, nggak ada yang pasti. Ya, nggak ada yang pasti. Lagi pula ini kan general. Ya, beda personal. Ace of Coin. Oke. Orangnya memang sedang mengusahakan ya, untuk bisa fokus atau mewujudkan keinginannya atau
mewujudkan rencananya untuk bisa menuju kalian, tapi nunggu duit. Saya lihat ya, nunggu duit. Rupanya orang ini kalau nggak yang berbau duit, nggak bisa happy tanpa duit orangnya. Loh. Ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya melihatnya tadi, cuman tidak saya sampaikan. Setelah ini keluar baru saya nyampaikan bahwa ada energi-energi nakal duit ya, atau mungkin bermasalah sama uang orang ini, sehingga itu ada kaitannya sama kalian gitu. Sebenarnya pada dasarnya sebenarnya mungkin orang ini orang punya uang ya, atau mungkin nggak melas-melas banget lah. Tapi mungkin ya ukuran ya, standar seseorang ya, masing-masing orang berbeda ya. Mungkin kalau saya punya uang 1 juta sudah banyak, bagi orang lain mungkin itu sangat kecil dan sangat kurang. Nah, orang ini saya melihatnya untuk bisa mewujudkan sesuatu, terutama untuk menuju kalian atau bersama kalian atau punya rencana untuk kalian ya. Kalau nggak uang besar orang ini nggak mau. Ya karena orang ini punya keinginan itu segala sesuatu itu orang ini tidak mudah terpuaskan. Ya. Apakah termasuk orang yang kurang bersyukur? Ya seperti itu. Jadi kayak kurang gitu. Jadi bagaimana energi dia kepada kamu? Sebenarnya dia sudah semangat, tapi orang ini nggak bisa kalau nggak dengan duit banyak. Ya, entah duitnya dari kalian atau dari dia sendiri, usaha atau utang, mbuh garuh ya. Yang jelas keinginannya ada, duitnya nggak ada. Walaupun ada, dia menganggapnya itu belum cukup, gitu ya. Yaitu dari uang yang banyak keluar di sini ya. Terus kalau gitu sebenarnya dia itu pingin ketemu, pingin memulai sesuatu ya, walaupun nggak ada duitnya. Tapi yang dia rasakan apa sih ya? Yang dia rasakan itu sebenarnya apa? Cintakah? PHP kah? Iseng aja kah? Atau apa? Ya, saya lihat ya, niat, tujuan atau rencana atau perasaan dia ya, mungkin di sini keluar kepada kalian apa. Yang penting itu rencananya bagus, niatnya buruk. Waduh, harusnya ya rencananya bagus, niatnya bagus, diwujudkan dengan bagus gitu ya. Amin. Niat dia kepadamu, kalau semangatnya punya. Niat dia kepadamu. Ya, orang ini cuma dalam pemikiran teman-teman. Mungkin sempat ngomong ya, atau mungkin sudah buat janji sama kalian. Janji ngabarin nggak ngabarin ya. Tapi kalau niatnya sih dia masih memikirkan di sini, memikirkan hal sesuatu hubungan bersama kalian itu sesuatu yang baik, yang stabil, yang baik gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah orang ini punya niat buruk, saya kira enggak ya. Enggak, cuman orang ini kalau saya lihat ya sebatas omongan aja yang banyak ya. Di sini banyak sword. King of Sword dan Knight of Sword. Oke. Menjanjikan, ada yang menjanjikan menikah, menjanjikan ini walaupun sempat jeda ya, inginnya menyambung lagi, tapi nggak ada duit. Terus, apakah niatnya masih? Niatnya masih ya, niatnya masih. Tapi saya kira orang ini masih dalam keadaan yang pelin-pelan ya, jadi nggak bisa dipegang. Ya, jauh dari pasti. Orang ini. Jadi niatnya apakah buruk kepada saya? Saya kira enggak. Apakah dia memanfaatkan? Tidak sepenuhnya seperti itu. Memang benar dia punya perasaan, dia ingin berniat bersama kalian itu baik ya, tapi masih hilang-hilangan. Karena untuk mewujudkannya masih banyak pertimbangan, masih lamaan kalau menurut saya. Gitu.
Oke. Untuk kalian yang menunggu orang ini, ya. Untuk kalian yang menunggu orang ini, saya mau lihat pesannya. Pesan semesta untuk kalian yang nonton ini, entah cocok entah enggak. Pesan semesta untuk semuanya, terutama yang sesuai dengan cerita ini, yang menunggu seseorang ini. Apa yang harus kalian lakukan? Semesta, apa yang harus dilakukan? Orang ini masih belum jelas ini. Jadi gimana jelasnya Bunda? Loh, kalau saya jelas, ya nggak jelas orang ini loh. Orang ini nggak jelas, ya. Kalau niatnya iya, ya. Tapi ada juga orang ini belum apa ya? Kayak gonjang ganjing gitu loh. Yang enggak. Apalagi apa-apa ukurannya duit ya. Itu yang sulit. Kalau ukurannya duit. Dan setiap manusia itu kan kadang-kadang beda-beda ya standar duit itu. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Jadi gini, perhatikan ya. Fisik dan emosi yang kalian rasakan ya, itu adalah sign atau petunjuk dari semesta. Contohnya ya, contoh kalau kalian mangkal, karena saya lihat tadi ya kan kalian terkoneksi ya, itu bisa terasa sih. Saya lah kalau tiba-tiba ya kepikiran dia, kemudian jadi nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian saya sedih, kemudian saya gimana gitu ya. Itu sebenarnya tanda dari semesta ya. Kalian harus memperhatikan itulah. Terus setelah memperhatikan gimana? Ya kalian harus menghandle. Ya. Caranya handle gimana? Kalau saya ya banyak doa. Pikiran harus lurus, artinya lurus itu logis, realistis. Contoh ya. 3 tahun nggak menghubungi ya, saya sudah diblokir. Ya pastilah orangnya sudah nggak mau. Gitu aja. Jangan terlalu boleh menghibur diri ya. Tapi berharap terlalu banyak jangan. Itu akan membuat jiwa kalian kecewa. Siapa yang membuat kecewa? Kalian sendiri. Karena apa? Membesarkan harapan kepada sesama manusia. Itu aja. Besarkan harapan ke semesta, ke pencipta aja. Itu. Jadi sayangi fisik dan emosi kalian. Sebenarnya ya ada tanda-tandanya ya. Contoh ya. Kalian sakit semua kalau ingat orang ini. Berarti orang ini nggak baik. Ya. Iya nggak? Kalau ingat orang ini kemudian bahagia, nah itu baik. Gitu. Kalau kangen Bunda, tergantung. Kalian bisa mengatasi kangennya enggak? Kalau kangennya bisa diarahkan ke sesuatu yang positif, ya nggak apa-apa. Kalau jadi sesuatu yang negatif, sebenarnya bukan kangennya yang salah, kita yang salah memanage. Itu aja. Gitu. Victory. Your prayers have been heard and answered. Have faith. Nah, untuk kalian yang sudah berdoa, ya berdoa, apalagi yang saya nggak mau lagi ingat si dia, atau mungkin saya menunggu dia, apakah dia merasakan? Rupanya di sini banyak doa-doa kalian sudah didengarkan ya. Ini katanya semesta lewat kartu ya, bisa benar bisa enggak ya. Saya sering bilang tarot nggak semuanya benar ya. Jangan dipercaya benar lah, yang dipercaya benar cuma Tuhan. Wis tok titik. Jadi di sini kalian harus tetap semangat dan tetap yakin. Yakin akan apa? Pertama yakin sama Tuhan, kedua yakin sama diri sendiri. Itu. Ya. Karena kalau kalian berdoa ada kok petunjuk, ya. Untuk dijawabnya kapan kita nggak pernah tahu. Tapi di sini banyak yang sudah dijawab. Terutama untuk orang-orang yang ditinggalkan dan menunggu kabar, ya. Dan di sini saya juga melihat konflik batin yang saya lihat. Oke. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Ya. Jangan khawatir teman-teman untuk kalian yang sedih, ya menunggu seseorang yang geje dan gak jelas. Kalau kalian banyak berdoa, semesta itu bilang I am with you in your time of need. Kapanpun kalian membutuhkan, ya. Kapan saat kalian membutuhkan? Sebenarnya kita butuh atau nggak butuh harusnya doa, ya nggak? Nah, ini juga diingatkan. Jangan saat susah saja doa, saat senang jangan lupa doa.
terutama bersyukur. Itu sih. Ini ceramah apa tarot? Bukan dua-duanya, ini sulap ya. Lawak. Jadi gini teman-teman, saya dalam membacakan tarot, seperti yang saya bilang di awal, lebih banyak membagikan energi positif, termasuk membaca pesan-pesan semestanya. Nah, gimana pesan semestanya gitu kok, masa saya mau ngarang yang lainnya, yang baca tarotnya. Ini baca semesta, artinya begitu, saya sampaikan begitu. Saya cuma nambahin dikit, supaya memperjelas. Itu aja sih. Oke? Saya kira sudah selesai teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin hubungannya sedang gak baik-baik saja dengan seseorang yang difikirkan, ya ada beberapa yang bisa kembali nih, bukan bisa kembali ya, saya nggak tahu bisa atau enggak. Orang yang difikirkan, ya, yang hubungannya sudah nggak hampir runtuh itu, ada yang beberapa ingin memulai kembali. Ada juga yang runtuh malah cari orang lain. Nah, terus mana yang betul? Ya bisa dua-duanya karena ini general, ya. Kalau pengen untuk dirinya sendiri nggak general seperti ini, banyak yang nonton begini ya, itu ya personal gitu ya. Jadi mohon dimaklumi ya dan dipahami ya, gitu. Nggak cocok bunda, oh ya nggak apa-apa. Jadi dalam menonton seperti ini harus disesuaikan, ditonton dari awal sampai akhir gitu. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian suka dengan bacaan saya, kalau nggak suka jangan di subscribe ya. Kalian suka di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, supaya kalau saya update, saya upload, segera bisa menonton video terbaru saya gitu. Bunda kapan update-nya, videonya, uploadnya, tayangnya? Nggak mesti sesuai energi yang menuntun saya. Ya, kadang 2 hari sekali, kadang setiap hari, kadang sehari 2 kali, kadang seminggu enggak tayang gitu. Oke, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak yang sudah nyimak. Semoga bacaan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya, sehingga bisa berkah untuk kalian sendiri, juga untuk saya yang bacakan ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.